Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah nasi yang setiap hari terhidang di piringmu diam-diam memperburuk kadar gula darahmu? Kedengarannya mengejutkan, bukan? Aku tahu, nasi terasa begitu akrab, menenangkan, sederhana, dan menjadi bagian dari banyak hidangan kita sehari-hari. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa cara kebanyakan orang memasak dan memakan nasi justru bisa merusak kesehatan, terutama setelah kita berusia di atas 60 tahun? Aku sangat senang kamu ada di sini bersamaku hari ini. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi harapan. Ini soal kendali, soal bagaimana kita bisa memegang kendali atas kesehatan kita sendiri. Karena kenyataannya ada cara sederhana dan terbukti secara ilmiah yang bisa mengubah nasi. Ya, nasi yang sama yang biasa kamu makan. Dari musuh dalam selimut bagi gula darah, menjadi makanan yang justru menyembuhkan usus, menstabilkan gula darah, dan memberi energi bagi hidupmu. Dan semua itu tidak memerlukan pil mahal atau mesin canggih. Hanya perubahan kecil dalam rutinitas harianmu. Selama bertahun-tahun aku bekerja di bidang kesehatan lansia, dan aku sudah melihat terlalu banyak orang yang sudah minum obat dengan benar, mengikuti semua saran standar, namun tetap saja kesulitan menghadapi kenaikan gula darah, berat badan yang susah turun, dan masalah pencernaan. Dari situlah aku sadar, seringkali kita lupa hal-hal paling dasar yang ada tepat di depan mata kita, seperti bagaimana cara kita menyiapkan nasi. Hari ini aku akan berbagi 5 rahasia sederhana tentang nasi yang bisa membawa perubahan besar bagi kesehatanmu. Semuanya mudah dilakukan, didukung bukti ilmiah, dan yang paling penting, bisa langsung kamu terapkan ke dalam hidangan sehari-harimu. Sebelum kita mulai, aku ingin bertanya, apakah kamu atau orang yang kamu cintai makan nasi hampir setiap hari? Pernahkah kamu merasa kembung atau lelah setelah makan dan menganggap itu hanyalah tanda-tanda usia? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Aku ingin sekali mendengar ceritamu. Dan jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak tips praktis dan jelas seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bergabunglah dengan keluarga Health 365. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke rahasia nasi pertama yang bisa mengubah cara tubuhmu menyerap nutrisi hanya dengan sedikit waktu ekstra. Mari kita mulai dengan rahasia pertama yang sering diremehkan banyak orang, merendam nasi sebelum dimasak. Kedengarannya sederhana sekali, bukan? Hanya merendam nasi. Tapi percayalah, kebiasaan kecil ini bisa membawa perubahan besar, terutama bagi kamu yang sudah berusia di atas 60 tahun. Selama ini, banyak orang merasa cukup hanya dengan mencuci nasi sebelum dimasak. Mereka berpikir, selama nasi bersih, maka aman dimakan. Padahal, di balik butir-butir nasi, tersembunyi zat alami bernama asam fitat. Zat ini banyak ditemukan pada lapisan luar biji-bijian seperti beras putih atau beras merah. Asam fitat bukanlah racun, tetapi dia bisa bertindak seperti pencuri kecil di dalam sistem pencernaanmu. Mengapa disebut pencuri? Karena asam fitat punya sifat mengikat mineral penting seperti kalsium, seng, dan zat besi. Artinya, meskipun kamu makan makanan bergizi, tubuhmu bisa saja tidak menyerap mineral itu dengan maksimal. Ini sangat penting untuk orang-orang lanjut usia yang sudah rentan mengalami masalah seperti tulang rapuh, kelelahan, atau daya tahan tubuh yang menurun. Bayangkan tubuhmu sedang membutuhkan kalsium untuk menjaga kepadatan tulang atau zat besi agar kamu tidak cepat lelah. Tapi ternyata, asam fitat dalam nasi yang tidak direndam malah menyandera mineral-mineral penting itu. Inilah yang tidak banyak orang ketahui. Kabar baiknya, hanya dengan merendam nasi sebelum dimasak, kamu bisa mengurangi kadar asam fitat secara signifikan. Proses perendaman membantu memecah senyawa-senyawa sulit cerna, sehingga mineral penting menjadi lebih mudah diserap tubuh. Aku teringat seorang wanita berusia 72 tahun yang selalu aktif tetapi sering mengalami masalah perut sensitif. Hampir setiap kali selesai makan, dia merasa kembung, begah, bahkan kadang sakit perut ringan. Setelah bertahun-tahun mencari solusi, akhirnya dia mulai mencoba kebiasaan sederhana ini, merendam nasi sebelum dimasak.
Hanya dalam beberapa minggu, rasa tidak nyaman di perutnya hampir hilang total. Dia menyebutnya sebagai keajaiban kecil dalam hidupnya. Selain membantu penyerapan mineral, merendam nasi juga membuat nasi lebih mudah dicerna. Banyak orang lanjut usia mengeluhkan perut terasa penuh atau bergas setelah makan nasi. Padahal, dengan sedikit waktu untuk merendam, butiran nasi menjadi lebih lunak, lebih lembut, dan lebih ringan bagi sistem pencernaan. Bagaimana caranya merendam nasi dengan benar? Mudah sekali. Setelah mencuci beras di bawah air mengalir hingga airnya jernih, rendam nasi dalam air hangat selama 30 hingga 60 menit sebelum dimasak. Hangat membantu melunakkan lapisan luar butir beras lebih cepat. Jika kamu benar-benar sedang terburu-buru, bahkan 30 menit perendaman saja sudah cukup membawa manfaat. Tetapi ingat, jangan merendam nasi terlalu lama, apalagi lebih dari 3 jam, terutama di cuaca panas. Karena kalau terlalu lama, nasi bisa terkontaminasi, bakteri yang membuatnya basi atau berbau tidak sedap. Merendam nasi mungkin terdengar sepele, tetapi dampaknya luar biasa. Tidak perlu obat, tidak perlu alat khusus. Hanya air, waktu, dan niat. Hasilnya adalah pencernaan yang lebih nyaman, penyerapan nutrisi yang lebih baik, dan tubuh yang terasa lebih bertenaga setelah makan. Cobalah kebiasaan sederhana ini. Dan jika kamu sudah pernah melakukannya, bagikan pengalamanmu di komentar. Atau, jika kamu belum pernah mencobanya, apa yang membuatmu ragu? Aku ingin sekali mendengar ceritamu. Sekarang, mari kita lanjut ke rahasia kedua yang mungkin terdengar aneh bagi banyak orang. Menambahkan cuka alami ke dalam nasi. Ya, kamu tidak salah dengar. Cuka, cairan asam yang biasa kita pakai untuk acar atau bumbu masakan, ternyata bisa menjadi sahabat bagi gula darahmu. Mungkin kamu langsung berpikir, cuka di nasi, bukankah rasanya akan aneh? Aku mengerti kekhawatiranmu. Banyak orang takut nasi akan terasa asam, atau bahkan tidak enak dimakan. Tapi dengarkan dulu baik-baik, karena 1 sendok makan cuka alami bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatanmu, khususnya untuk kadar gula darah, pencernaan, dan rasa energi setelah makan. Di balik rasa asamnya, cuka alami, terutama apple cider vinegar atau cuka sari apel, mengandung senyawa bernama asam asetat, acetic acid. Senyawa ini bekerja dengan cara memperlambat seberapa cepat tubuhmu memecah dan menyerap karbohidrat. Artinya, lonjakan gula darah yang biasanya terjadi setelah makan nasi bisa ditekan. Bagi kamu yang sudah berusia di atas 60 tahun, kondisi tubuh menjadi lebih sensitif terhadap lonjakan gula darah. Oleh sebab itu, trik sederhana ini bisa menjadi penyelamat kesehatanmu, bukan hanya teori belaka. Sebuah penelitian besar dari Johns Hopkins University menemukan bahwa menambahkan cuka ke nasi bisa menurunkan indeks glikemik nasi hingga 31%. Ini bukan penurunan kecil. Artinya, nasi yang biasanya memicu lonjakan gula darah menjadi makanan yang lebih ramah bagi tubuh. Aku teringat seorang pria di akhir usia 60-an, seorang penderita pradiabetes yang merasa frustasi karena selalu merasa lemas dan mengantuk setiap kali selesai makan. Dia mulai mencoba kebiasaan baru, menambahkan 1 sendok makan cuka alami yang difermentasi ke dalam air rebusan nasi. Hanya dalam beberapa bulan, kadar gula darah puasanya menjadi lebih stabil dan dia merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan jauh lebih bersemangat menjalani hari. Bagaimana cara melakukannya di rumah? Gampang sekali. Saat kamu sedang menambahkan air ke dalam rice cooker atau panci untuk memasak nasi, cukup tambahkan 1 sendok makan cuka alami yang difermentasi seperti cuka sari apel. Itu saja. Nasi tidak akan terasa asam, aku janji. Bahkan banyak orang justru bilang rasanya menjadi sedikit lebih bersih dan segar. Namun ada catatan penting. Pastikan cuka yang kamu gunakan benar-benar alami dan difermentasi, bukan cuka sintetis atau cuka yang diberi perasa. Cuka sintetis tidak memberikan manfaat kesehatan yang sama, bahkan bisa membuat perutmu terasa tidak nyaman. Jika kamu memiliki lambung sensitif, jika perutmu memang sensitif, atau kamu baru pertama kali mencoba trik ini,
mulailah dengan setengah sendok makan dulu. Lihat bagaimana tubuhmu bereaksi. Jika semuanya baik-baik saja, kamu bisa perlahan menaikkan jumlahnya menjadi 1 sendok makan. Rahasia ini begitu sederhana, namun dampaknya bisa sangat besar, terutama bila dilakukan secara konsisten. Dan hal terbaiknya, ini bukan obat, bukan pantangan keras. Ini hanyalah cara alami untuk membantu tubuhmu bekerja lebih efisien. Cobalah sesekali menambahkan cuka ke nasi yang kamu masak. Dan jika kamu sudah pernah mencobanya, bagikan pengalamanmu di komentar. Atau jika kamu masih ragu, apa yang menjadi alasanmu? Aku ingin sekali mendengar ceritamu. Sekarang kita masuk ke rahasia ketiga, yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Mencampurkan sedikit oatmeal ke dalam nasi. Ya, oatmeal. Makanan yang sering kita anggap hanya cocok untuk sarapan, ternyata punya peran besar bila dipadukan dengan nasi. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa harus mencampur oatmeal ke nasi? Bukankah nasi saja sudah cukup? Sebenarnya ini bukan soal kenyang semata, melainkan soal bagaimana tubuhmu memproses gula, kolesterol, dan bagaimana menjaga kesehatan jantungmu. Oatmeal kaya akan serat larut yang disebut beta-glucan. Serat ajaib ini bekerja seperti spons lembut di dalam sistem pencernaanmu. Ketika kamu memakannya, beta-glucan menyerap kelebihan kolesterol jahat, memperlambat pencernaan, dan mencegah gula darah naik terlalu cepat setelah makan. Bagi orang lanjut usia, terutama yang memiliki masalah kolesterol tinggi, pradiabetes, atau tekanan darah, dukungan seperti ini sangatlah berharga. Bukan hanya teori. Sebuah penelitian dari National Institutes of Health menemukan bahwa mencampur sedikit oatmeal ke dalam nasi bisa memperlambat kenaikan gula darah hingga 43%. Ini bukan angka kecil. Ini adalah lompatan besar menuju kestabilan kesehatan dan pencegahan masalah jangka panjang. Namun kuncinya ada di jumlah yang tepat. Banyak orang berpikir semakin banyak oatmeal semakin baik. Padahal terlalu banyak oatmeal dalam sekali makan justru bisa membuat perut terasa berat, kembung, atau bahkan bergas, terutama pada orang yang sudah berusia lanjut. Itulah sebabnya ada yang disebut sebagai golden ratio. Jika kamu memasak 1 cangkir nasi sekitar 150 gram, cukup tambahkan 1 hingga 1,5 sendok teh oatmeal kering polos. Itu setara sekitar 5 hingga 7% dari total volume nasi. Jumlah kecil ini sudah cukup untuk memberikan manfaat besar tanpa membebani pencernaanmu. Aku teringat pada seorang wanita di usia pertengahan 70-an. Dia sedang berjuang melawan kolesterol tinggi, sekaligus tanda-tanda awal diabetes. Dokternya menyarankan banyak perubahan besar dalam pola makan, tapi dia merasa itu terlalu berat. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencoba trik kecil ini, mencampurkan 1 sendok teh oatmeal ke dalam nasi yang dimasaknya setiap hari. 3 bulan kemudian, hasil pemeriksaan laboratoriumnya membaik secara signifikan. Namun yang lebih penting, dia merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan dia memiliki kepercayaan diri baru untuk menjalani hari. Baginya, ini bukan sekadar angka di kertas, tapi perasaan sehat yang nyata. Cara melakukannya pun sangat mudah. Saat kamu sudah mencuci beras, takar oatmeal kering sesuai porsi tadi, campurkan ke nasi yang akan dimasak, lalu masak seperti biasa. Oatmeal akan menyatu dengan nasi tanpa mengubah rasa secara drastis. Hasilnya, nasi terasa sedikit lebih pulen namun tetap lezat. Satu hal penting, pastikan kamu menggunakan oatmeal polos, bukan oatmeal instan berperisa atau yang mengandung gula tambahan. Oatmeal yang berperisa justru bisa menambah asupan gula atau bahan kimia yang tidak diperlukan tubuhmu. Dan satu catatan tambahan, jika kamu memiliki masalah ginjal, selalu konsultasikan dulu dengan dokter sebelum meningkatkan asupan serat atau biji-bijian. Karena setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda. Ini hanyalah perubahan kecil. Namun sedikit demi sedikit, perubahan ini bisa menjadi langkah besar untuk kesehatanmu. Sudah pernah mencoba mencampurkan oatmeal ke nasi? Bagikan ceritamu di komentar. Atau jika kamu masih ragu apa yang membuatmu bimbang, aku ingin sekali mendengarnya.
Sekarang mari kita lanjut ke rahasia keempat yang tidak kalah menarik. Menambahkan kunyit ke dalam nasi. Mungkin kamu mengenal kunyit sebagai bumbu dapur yang sering digunakan dalam kari atau minuman tradisional. Tapi tahukah kamu, sedikit kunyit di nasi bisa membawa perubahan besar untuk tubuhmu, terutama dalam membantu tubuhmu merespons insulin dengan lebih baik. Kunyit mengandung senyawa aktif bernama kurkumin. Senyawa ini sudah lama dikenal karena manfaat antioksidan dan antiinflamasinya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana kurkumin bisa membantu tubuh meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Apa maksudnya sensitivitas insulin? Sederhananya, insulin adalah kunci yang membuka pintu sel-sel tubuhmu agar gula dari darah bisa masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Tapi seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai mengalami resistensi insulin, yaitu kondisi di mana kunci ini menjadi tumpul, sehingga pintu sel sulit terbuka. Akibatnya, gula darah tetap tinggi di dalam darah, menyebabkan kelelahan, kenaikan berat badan, dan risiko komplikasi serius. Berita baiknya, kurkumin bisa membantu menajamkan kunci insulin itu. Sebuah penelitian dari National Institutes of Health menemukan bahwa konsumsi kurkumin secara rutin bisa mengurangi resistensi insulin hingga 23%. Angka ini setara dengan efek beberapa obat diabetes ringan. Dan yang paling luar biasa, manfaat ini bisa kamu dapatkan hanya dengan sedikit kunyit yang kamu tambahkan ke makanan sehari-hari. Aku teringat pada seorang wanita di usia akhir 60-an. Selama bertahun-tahun, dia berjuang melawan diabetes tipe 2. Meskipun sudah menjaga pola makan dan minum obat, gula darahnya masih sering naik turun. Setelah berdiskusi dengan dokternya, dia memutuskan untuk mencoba kebiasaan kecil ini, menaburkan sedikit kunyit murni ke nasi hangat yang dia makan setiap hari. Beberapa bulan kemudian, hasil gula darahnya menjadi lebih stabil. Bahkan, dia bisa menurunkan dosis obatnya. Namun yang paling membahagiakan adalah dia merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih segar, dan semangatnya kembali muncul, senyum di wajahnya saat bercerita, seolah mengatakan semuanya. Bagaimana cara melakukannya di rumah? Mudah sekali. Setelah nasi matang dan masih hangat, cukup taburkan 1 hingga 2 cubitan kecil bubuk kunyit murni di atas nasi, lalu aduk perlahan agar tercampur rata. Kehangatan nasi membantu melepaskan aroma alami kunyit, membuat rasanya menyatu dengan nasi tanpa terasa terlalu kuat. Jika kamu belum terbiasa dengan rasa kunyit, mulai saja dari sedikit dulu. Kamu selalu bisa menambah jumlahnya sedikit demi sedikit hingga lidahmu terbiasa. Namun pastikan satu hal, gunakan kunyit bubuk murni, bukan bubuk kari. Karena bubuk kari biasanya mengandung banyak rempah lain, garam, bahkan bahan kimia tambahan yang mungkin tidak cocok dikonsumsi dalam jumlah banyak. Juga bagi kamu yang memiliki masalah kantung empedu atau sedang mengonsumsi obat tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi kunyit dalam jumlah banyak. Karena meskipun alami, setiap tubuh punya kondisi unik yang harus dijaga. Kunyit mungkin hanya bumbu kecil dengan warna kuning cerah, tetapi manfaatnya sangatlah besar. Dari menurunkan peradangan, membantu kerja insulin, hingga meningkatkan energi harianmu. Ini adalah salah satu cara paling alami dan kuno untuk mendukung kesehatan yang sudah digunakan berabad-abad di banyak budaya. Pernahkah kamu mencoba menambahkan kunyit ke nasi? Bagikan pengalamanmu di komentar. Tahu jika kamu merasa ragu, apa yang membuatmu khawatir? Aku ingin sekali mendengar ceritamu. Sekarang, kita tiba pada rahasia kelima yang mungkin paling mengejutkan karena tidak memerlukan bahan tambahan apapun. Rahasia ini hanya soal bagaimana kamu memperlakukan nasi setelah dimasak, yaitu mendinginkan dan menghangatkan kembali nasi. Kedengarannya sangat sederhana, bukan? Tapi percayalah, cara ini memiliki dasar ilmiah yang sangat kuat dan manfaat luar biasa, terutama untuk kesehatan usus, gula darah, dan sistem kekebalan tubuhmu. Apa yang sebenarnya terjadi saat nasi dibiarkan dingin lalu dihangatkan kembali? Saat nasi dimasak, pati di dalamnya berada dalam bentuk pati biasa
yang mudah dicerna tubuh. Artinya, saat kamu makan nasi panas, karbohidrat di dalamnya cepat terurai menjadi gula di dalam darahmu. Inilah sebabnya nasi sering dianggap sebagai salah satu makanan dengan indeks glikemik tinggi yang memicu lonjakan gula darah setelah makan. Namun, ketika nasi didinginkan setelah dimasak, terjadi perubahan ajaib. Sebagian pati berubah menjadi resistant starch atau pati resisten. Pati resisten ini berbeda karena tidak dicerna di usus halus, melainkan melanjutkan perjalanan ke usus besar. Di sana, ia menjadi makanan bagi bakteri baik dalam usus. Apa artinya ini bagi kesehatanmu? Pertama, resistant starch membantu memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus. Ini sangat penting karena bakteri baik di usus berperan besar dalam menjaga kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, dan bahkan memengaruhi suasana hati. Kedua, resistant starch membantu menurunkan lonjakan gula darah setelah makan, karena tubuhmu tidak langsung mengubah semua karbohidrat menjadi gula dalam darah. Bagi banyak orang lanjut usia, terutama yang berjuang dengan diabetes, masalah pencernaan, atau konstipasi, perubahan kecil ini bisa membawa kelegaan besar. Aku teringat seorang pria berusia 70-an yang selama bertahun-tahun mengalami masalah pencernaan, mulai dari konstipasi hingga sindrom iritasi usus besar. Ia sudah mencoba berbagai obat, namun hanya memberi bantuan sementara. Setelah berdiskusi, ia mulai rutin mendinginkan nasi setelah dimasak, lalu menghangatkannya kembali sebelum makan. Hanya dalam beberapa minggu, pencernaannya berubah drastis. Ia merasa perutnya lebih ringan, lebih teratur, dan akhirnya bisa menikmati makan tanpa rasa khawatir. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Setelah nasi matang, buka tutup panci atau rice cooker dan biarkan nasi dingin di suhu ruangan sekitar 30 menit hingga 1 jam. Setelah itu, kamu bisa langsung memakannya atau lebih baik lagi simpan nasi di dalam kulkas dan hangatkan kembali keesokan harinya. Saat menghangatkan nasi, cukup panaskan hingga panas merata, tetapi jangan memasaknya terlalu lama agar tekstur nasi tidak menjadi terlalu kering atau keras. Dan ingat satu hal penting, jangan biarkan nasi berada di suhu ruangan terlalu lama, terutama di cuaca panas. Karena nasi yang dibiarkan terlalu lama bisa menjadi tempat tumbuhnya bakteri yang berbahaya. Jika tidak dimakan segera, sebaiknya masukkan nasi ke dalam kulkas dalam waktu maksimal 2 jam setelah dimasak dan habiskan dalam waktu 1 hingga 2 hari. Langkah kecil ini tidak hanya membantu gula darahmu lebih stabil, tetapi juga memberi manfaat besar untuk kesehatan usus, pencernaan yang lebih lancar, dan rasa nyaman setelah makan. Orang yang mencoba cara ini melaporkan, merasa lebih ringan, lebih bertenaga, dan bahkan memiliki suasana hati yang lebih baik. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk tidak selalu langsung menyantap nasi yang baru saja matang. Beri sedikit waktu agar nasi mendingin, atau simpan sebagian nasi untuk dimakan keesokan hari. Ini adalah salah satu trik sederhana, namun berdampak besar yang bisa kamu lakukan tanpa biaya tambahan apapun. Sudah pernahkah kamu mencoba mendinginkan dan menghangatkan nasi? Bagikan ceritamu di komentar. Atau, jika kamu belum pernah mencobanya, apa yang membuatmu ragu? Aku ingin sekali mendengar pengalamanmu. Nah, setelah kita membahas kelima rahasia sederhana tentang nasi, aku ingin kita sejenak merenungkan satu hal penting. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil. Bayangkan, hanya dengan 5 kebiasaan sederhana ini, kamu bisa mengubah nasi, makanan yang setiap hari hadir di meja makanmu, dari sesuatu yang berpotensi menaikkan gula darah, menjadi makanan yang justru mendukung kesehatan usus, menjaga kestabilan gula darah, dan memberi energi lebih banyak bagi tubuhmu. Mari kita ingat kembali 5 rahasia itu. Merendam nasi sebelum dimasak untuk mengurangi asam fitat dan meningkatkan penyerapan mineral penting bagi tubuhmu. Menambahkan cuka alami ke air rebusan nasi demi memperlambat penyerapan karbohidrat dan mencegah lonjakan gula darah. Mencampurkan sedikit oatmeal ke dalam nasi untuk memberi tambahan serat larut beta-glucan
yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kestabilan gula darah. Menaburkan sedikit kunyit ke nasi hangat demi mendukung sensitivitas insulin dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Mendinginkan dan menghangatkan kembali nasi, agar pati di dalam nasi berubah menjadi resisten starch yang baik untuk kesehatan usus dan mengendalikan lonjakan gula darah. Mungkin kelima kebiasaan ini terdengar sepele, tapi percayalah, aku telah melihat banyak orang yang berhasil mengurangi keluhan kesehatan, merasa lebih bertenaga, dan bahkan lebih bahagia hanya karena konsisten menjalankan perubahan kecil ini. Kamu tidak perlu langsung menerapkan semuanya sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan yang menurutmu paling mudah. Amati bagaimana tubuhmu merespon. Sedikit demi sedikit, kebiasaan sehat ini akan menjadi bagian alami dalam hidupmu. Aku yakin setiap orang berhak memiliki kesehatan yang lebih baik, berapapun usianya. Kamu pantas merasa ringan, berenergi, dan bebas dari rasa cemas setiap kali menikmati makanan favoritmu. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Jika video ini membantumu atau membuatmu berpikir lebih dalam tentang kesehatanmu, jangan lupa klik tombol like. Itu sangat membantu kami untuk terus membuat konten-konten bermanfaat seperti ini. Dan jika kamu ingin terus mengikuti perjalanan bersama kami, tekan tombol subscribe dan bergabunglah dengan keluarga Health 365. Kami selalu di sini untukmu dengan tips-tips praktis berbasis sains yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah salah satu dari 5 rahasia nasi ini mengejutkanmu? Atau mungkin kamu sudah pernah mencoba salah satunya? Aku sangat ingin mendengar ceritamu. Bagikanlah pengalamanmu di kolom komentar di bawah, karena pengalamanmu bisa menginspirasi orang lain juga. Jaga dirimu baik-baik, dan sampai bertemu di video berikutnya. Kamu pasti bisa.